Senang bertemu Bapak Ibu sekalian ya. Sudah lama kita nggak bersuah. Ya, saya hari ini ditemani oleh istri saya yang saya kasihi sebagai penolong saya yang menemani saya dalam kehidupan saya yang penuh banyak tantangan ya, dalam suka maupun duka. Ada amin semua? Yang lain-lain juga begitu ya, kalau ada pasangan jadikan sebagai penolong, sebagai sahabat, bersama-sama jadi satu tim, tim double ya. Jadi jangan pasangannya jadikan sparring partner buat tinju ya, betul ya? Oke. Hari-hari ini kita melihat banyak sekali tantangan, banyak sekali tekanan. Betul tidak? Kok pada diam-diam nih? Kayak sungkan-sungkan. Ya, rupiah aja sudah mulai anjlok. Ya, berapa persen tuh terhadap mata uang asing? Ya, karena ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ya, harga-harga minyak sudah mulai naik. Minyak bumi ya karena naik, bensin juga udah mulai naik. Harga-harga makanan di pasar naik nggak Bapak Ibu? Nah, ibu-ibu nih sering ke pasar tahu ya. Karena saya lupa harganya naik apa turun, saya nggak pernah belanja ya. Jadi kondisi ini kita alami saat ini. Bahkan iklim juga akan makin buruk. Karena cuaca makin panas ya. Kalau hujannya makin deras. Bencana semakin banyak. Kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita kuat menghadapi semuanya itu? Apakah kita sanggup? Ya, kalau kita lihat sejarah yang terjadi ya, kehidupan anak-anak Tuhan, mereka bisa melewati tantangan demi tantangan yang paling buruk pun, karena bersama Tuhan, kau akan melakukan perkara-perkara besar. Ya, kita sama-sama baca firman Tuhan coba. Kita mau lihat di dalam Mazmur 23, sebelum kita lihat materi khotbah, mari kita coba semua punya kitab masing-masing ya. Ada kitab elektronik. Mazmur 23, coba kita resapi pelan-pelan kata demi kata firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sudah dapat ya Mazmur 23, saya bacakan ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ada amin? Bapak Ibu pasti akan kekurangan? Tidak kan? Firman Tuhan bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ya, anggap aja padang rumput yang hijau. Ya, teduh, sejuk, nyaman. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ada aliran sungai yang mengalir begitu indah. Begitu membahagiakan, begitu menenangkan jiwa kita. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Yang menyegarkan pikiran, perasaan, kemauan kita. Tuhan yang menyegarkan. Walaupun mungkin kita penat, pusing melihat kondisi keuangan kita dan dunia ini yang sedang begitu carut marut. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Tuhan menuntun saya di jalannya setiap hari. Dalam saya bekerja, dalam saya usaha, di keluarga. Oleh karena namanya, nama Allah yang maha besar. Ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Mungkin saat-saat ini engkau dalam lembah kekelaman. Mungkin uangmu gak cukup buat bayar ini dan bayar itu. Mungkin kesehatanmu sedang tidak baik-baik saja. Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Siapa yang beserta kita? Allah Sang Pencipta. Allah segala Allah, bukan presiden kita. Bukan jenderal, tapi Allah segala Allah. Gadamu dan tokatmu itulah yang menghibur aku. Jadi ada perlindungan Tuhan dalam segala tantangan saat-saat ini. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Jadi ada urapan yang baru, ada pewahyuan yang baru yang menyertai kita. Bahkan kita mengalirkan urapan itu, berkat itu buat orang-orang lain karena melimpah ruah. Ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Ya, kebajikan dan kemurahan Tuhan. Allah itu murah hati. Maka kemurahan Tuhan itu mengalir melalui hidup kita.
ya, penyertaan dan berkat Tuhan akan mengikuti aku. Kapan? Kapan? Seumur hidupku. Gak sehari, gak sebulan, gak setahun. Seumur hidupku. Mau hidup berapa tahun? 50 lagi, 70 lagi, 80, 90, 100? Tuhan akan sertai. Tergantung masing-masing ini. Ya, umurnya berapa ya. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, kita akan terus di dalam hadirat Tuhan. Asal jangan kita tinggalkan Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, Tuhan akan menemui kita. Tuhan mencari kita dan menemani kita sampai pada akhir zaman. Dialah Allah Immanuel itu. Ya, mari kita tunduk dalam kepala, kita doa. Tuhan, kalau hari-hari ini kami mendengar berita yang begitu buruk Tuhan. Banyak tekanan, banyak ketidakpastian, banyak kekacauan di mana-mana, perang, ekonomi, cuaca, maupun segalanya. Tuhan, kami percaya kepadamu, Engkau Allah yang menemani kami, Engkaulah Gembala kami yang agung. Engkau menemani kami hari demi hari dalam pekerjaan, dalam tugas rumah tangga, di dalam usaha, dalam sekolah, pekerjaan dan sebagainya. Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau mau hidup kami ada di dalam Engkau terus. Dan Engkau mau menemani kami terus Tuhan Yesus. Dan kami tidak mau Tuhan menjauh daripadamu. Kami tidak mau juga khawatir. Kami tidak mau juga takut Tuhan. Karena kekhawatiran tidak menambah apapun. Tuhan berkata, janganlah engkau khawatir. Bunga di padang dia hiasi, burung di udara dia beri makan. Tuhan cukupi hidupmu. Jangan kau takut karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Karena Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Roh Tuhan dalam diri kita adalah lebih besar daripada roh-roh di dunia ini. Tuhan, kami mau bersehati di tempat ini. Kami mau tolakkan, kami hancurkan segala kekhawatiran, segala ketakutan, segala kelemahan, segala Tuhan kelemahan yang dari dunia ini kami tolakkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami bebaskan rohmu bekerja Allahku. Kaulah yang membawa kami dalam tantangan demi tantangan dan memberikan mujizat itu menyertai kami selalu Tuhan. Kekuatan dan kuasa-Mu memimpin kami. Seperti Kau pernah pakai hamba-hambamu, Kau pakai juga hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami biarkan kuasa roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Ya, jadi untuk kita hari ini belajar setia dan bijak mengelola keuangan di masa sulit, kita harus mulai dari kita mulai menjaga hati kita. Amsal 4 ayat 23 berkata dengan jelas sekali, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, memberikan kehidupan kita hari demi hari, memberikan damai, memberikan berkat keuangan, berkat kesehatan. Karena dari Tuhan, Tuhan berkata, jagalah hatimu. Hati ini mengalir air kehidupan. Hati yang bersandar pada Tuhan, hati yang mengasihi orang-orang. Mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Ya. Nah, untuk itu kita perlu mengerti akan tujuan hidup kita di dunia ini. Banyak orang hanya hidup, bekerja seakan-akan hidupnya hanya terbatas apa yang dia capai di dunia ini. Cari harta di dunia ini. Padahal ada yang sesuatu yang kekal melebihi hidup di dunia ini. Hidup dia ini berapa tahun? Berapa puluh tahun mungkin ya. Tapi lebih dari itu yang kekal. Kita harus berpikir yang kekal. Firman Tuhan berkata, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, kalau kita berpikir atau fokus pada harta yang kekal, ya, hati kita berfokus pada harta yang kekal itu setelah kita nggak ada di bumi ini, maka kita bisa mengatur harta yang kita lakukan, kita dipercayakan sehari-hari di bumi ini. Asal hatimu fokus pada yang kekal. Kalau hatinya nggak fokus pada yang kekal, mengumpulkan harta yang kekal, kita lakukan segala sesuatu yang kita kelola tidak dengan takut akan Tuhan.
Ya, jadi segala harta yang dipercayakan ke kita harus kelola bahwa itu ada hubungannya korelasi dengan mengumpulkan harta di surga. Ya, jadi fokuskan hatimu pada yang kekal, kumpulkan harta di surga, maka kau bisa mengelola harta yang di bumi ini. Ya, karena itu Tuhan mau kelola hartamu dengan bijak dan benar sesuai firman Tuhan. Bersyukur senantiasa Tuhan ajarkan buat kita, ya. Dikatakan firman Tuhan di sini, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, ya. Mau kekurangan, mau kelimpahan. Paulus mengajarkan kita. Paulus bekerja juga dalam pelayanannya dia. Dia bangun tenda, dia cukupkan uang melalui hasil usahanya, juga dia berkati teman-teman sepelayanannya dia. Dia jadi berkat, dia belajar mencukupkan diri. Kadang lebih, kadang kurang. Ya, bersyukur untuk semua yang dia boleh terima. Ya, sering nggak orang-orang tidak bersyukur? Oh, gaji saya masih kecil, nggak gede-gede ini. Ya, belajarlah bersyukur. Dengan bersyukur kita ada damai, ada sukacita, ada kekuatan untuk kita melangkah langkah-langkah berikutnya. Berikutnya, kita belajar setia dari hal yang kecil. Saya mulai bekerja, mulai usaha tahun 2000 ya. Saya seorang insinyur sipil bangunan. Dan waktu saya dapat proyek yang pertama, proyek itu kekurangan tukang. Dan saya harus jadi tukang. Saya belajar, karena saya harus menyelesaikan target yang harus dicapai. Nggak ada orang, kekurangan orang. Lah saya harus terjun. Saya harus melakukan apa yang saya bisa. Saya punya tangan, saya punya kaki. Saya bisa kerja, saya kerja jadi tukang. Ya, jadi setialah dari hal yang kecil. Yang penting tanggung jawabnya diselesaikan. Ya, jangan bilang, oh saya nggak ada orang, saya nggak bisa selesain. Nanti ia mundur ya. Nggak bisa begitu Bapak Ibu. Kita harus belajar setia dari hal yang kecil. Apapun itu, usahakan yang terbaik, bahkan lebih dari yang terbaik yang kita bisa lakukan. Ya, firman Tuhan berkata dengan jelas. Di dalam Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ya tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bagaimana orang bisa dikasih kepercayaan pada orang yang nggak bisa menyelesaikan tugas yang kecil? Saya ada satu kesaksian, ada satu kenalan ya, zaman angkatan saya juga, seumuran saya. Dia di Surabaya, kerjanya mulai masuk dari apa? Jadi office boy. Dia kerja, ya, dia bisa kerja dengan baik, bersih, rapi. Diberi kepercayaan di bagian gudang, logistik. Bisa kerjakan dengan baik, lebih daripada hasilnya yang diminta. Kerja lagi dapat dari bagian manajemen, ditambah lagi. Karena dia bisa dapat beban yang lebih besar, dia sanggup lakukan. Ini di perusahaan asing. Akhirnya dia naik lagi jabatan, akhirnya dia diangkat jadi kepala cabang di Surabaya. Office boy. Dan akhirnya perusahaannya itu memanggil dia kemana? Ke kantor pusat di Eropa sana. Dia diberi penghargaan. Karena seorang office boy bisa jadi kepala cabang. Luar biasa kan? Jadi setiap orang itu bisa naik demi naik posisinya. Kalau dia bisa dikasih beban yang lebih banyak. Ya, apakah kau mau dikasih beban yang lebih banyak? Waduh, berat ya. Tapi dengan hasil pasti gajinya lebih baik. Ya, ada reward. Ya, ada usaha, ada reward. Ada apa? Ada hasil. Dan step by step kau akan bertumbuh, kau akan naik dan naik. Ya, itu prinsip dasar setia dari hal yang kecil. Kau akan diberi kepercayaan dalam hal-hal yang lebih besar lagi. Nah, ini saya juga ajak istri saya mungkin bisa bersaksi. Ya, mungkin istri saya bisa naik ke panggung. Apa yang kita alami ya sejak kita mulai dari nol ya. Dulu saya tinggalnya di Menteng Metropolitan, dekat sini, nggak jauh. Selamat pagi, masih pagi ya Bapak Ibu, selamat pagi ya. Sebagian sudah mengenal saya ya, senang bertemu kembali. Saya mau bercerita hari ini tentang keuangan. Kami menikah waktu itu dalam keadaan tidak punya uang. Sampai mau beli cincin kawin gak punya uang. Jadi cincin kawin saya itu dikasih sama papa saya.
kami menikah semua karena anugerah Tuhan, kami hanya ibadah. Nah terus kami jalani. Nah sebelum nikah dia bilang, nanti gue mau jadi pengusaha. Wes, saya bilang bagus, betul nggak Bapak Ibu? Ya kan? Cuma kan tidak tahu di depan mata apa yang mesti dihadapi. Nah singkat cerita dia tetap kerja, saya juga dulu adalah full timer di Abalov. Nah terus dia bilang, saya mau keluar katanya. Mau ngapain? Mau mulai usaha, mau usaha apa? Belum tahu. Sudah, tapi lihat ya Bapak Ibu. Dia punya prinsip, dia tidak boleh mencari usaha selama dia masih bekerja. Karena itu dosa. Dia mau hatinya murni. Dia bilang keluar dulu baru dicari. Saya bangga punya suami seperti ini. Walaupun sengsara Bapak Ibu. Kan dia keluar ya, anak 5 bulan, perlu susu kan? Nah perjalanan 2 tahun Bapak Ibu, dia mencari apa yang mau dia bisnisin, duit sudah habis ya. Mungkin kalau yang kenal saya zaman dulu, kita tahu lah ya, saya enggak pakai mbak juga. Waktu itu dari anak saya lahir, enggak punya duit, bukan enggak mau ya. Dan kami makan itu dulu, saya sebelum nikah itu jarang makan tahu tempe, makannya daging. Nah udah nikah kadang-kadang makan sama tempe saja ya. Bahkan zaman dulu ikan asin itu murah Bapak Ibu ya. Sekarang mahal ya. Dulu murah, jadi beli ikan asin 1 lembar, 1 ikan asin potong kecil-kecil, dihancurin, digoreng, makan sama nasi. Ya, hari-hari itu juga ada kami lalui. Nah, terus mungkin Bapak Ibu ada yang kenal saya dulu, ingat saya pernah jualan daster, baju batik, ya dan celana jeans. Nah itulah masa-masa dia keluar, dia mencari apa yang dia mau bisnisin dan saya harus bekerja dan jual kue kering itu untuk bisa hidup. Itu dan saya jarang muncul lagi di hari-hari lain selain hari Minggu ibadah untuk di kebaktian, untuk di pelayanan. Dulu kan full time terus berhenti karena saya harus di rumah. Nah dulu sebagian orang bilang, Lina sekarang sombong ya, udah nikah jarang muncul. Saya senyum tapi di rumah saya nangis. Kalian tidak tahu saya tidak punya uang. Keluar rumah sama dengan uang. Sampai saya tidak keluar rumah kecuali hari Minggu ibadah. Karena kami tidak punya uang. Sangat sedikit yang tahu. Tapi saya punya prinsip. Saya tidak mau minta sama orang. Saya tidak mau pinjam. Saya tidak mau. Saya hanya mau berdoa sama Tuhan. Ada 1 hari sampai 1 hari itu. Hari itu benar-benar tidak punya makanan kecuali beras. Saya doa Tuhan, saya hari ini makan apa? Di mobil itu, gak lama kemudian ada telepon bunyi. Bu Lina, ke rumah ya, 3 dasternya laku. Puji Tuhan, saya bisa ke rumahnya, saya ambil uangnya, saya beli makanan untuk makan. Pastinya modalnya saya tidak pakai. Saya belajar setia mentertibkan diri. Karena itu juga barang orang. Jadi kalau ada barang, ada untung, itu saya pakai. Tapi kalau modalnya saya keep untuk saya bayar kepada sumber yang saya ambil. Bapak Ibu, ceritanya cepat ya, berapa menit. Tapi di dalam kehidupannya menjalani hari-hari itu bukan satu yang mudah, tapi satu kebanggaan. Ada Tuhan Yesus. Itu yang membuat kita kuat. Ya. Jadi itu yang saya alami. Singkat ceritanya dia mau bisnis. Terus ada teman bilang, Lina konveksi aja ya. Saya yang siapkan barangnya. Maksudnya mau bikin apa tinggal kamu mengelola tukang jahit. Katanya sama suami kamu. Jadi nanti lemparnya juga ke dia. Enak juga kan Bapak Ibu ya. Cuma kerja lempar dapat duit. Tapi minggu depan mau datang barang dia bilang, itu bukan diri saya. Maaf ya saya yang cerewet. Dia memang kalau cerita suka susah gitu. Jadi dia bilang,
kayaknya itu bukan diri saya. Dia bilang begitu. Oh ya udah, kalau bukan kamu, saya batalin. Jadi saya minta maaf sama teman saya bilang, maaf tidak jadi karena suami saya tidak mau. Kalau saya sendiri megang semua mungkin belum sanggup karena anak saya masih kecil. Dan akhirnya saya bilang begini, kamu berdoa, puasa, enggak usah cari duit. Tadinya kan kita berdua nih, keluar kota, ke dalam kota, kalau ada pameran-pameran ya, ada orang seminar, di situ saya hadir. Bukan hadir pameran, jualan. Jualan baju, jadi ngangkat baju ya, gitu loh. Saya bilang, saya cari uang, yang penting kita bisa makan. Kamu berdoa puasa. Dia doa puasa 2 minggu Bapak Ibu. Dan dia bilang, setelah 2 minggu, saya sudah dapat mau jualan apa, dia bilang. Wah puji Tuhan, mau jualan apa? Fisher. Nah kayak saya kan perempuan ya, Fisher apa otaknya? Panci, betul gak? Lu mau jualan panci, gue bilang. Bukan, katanya baut. Wah, gue nggak ngerti lagi dah, gue bilang. Udah terserah. Ya udah, terus dia hubungi pusat di Jerman. Singkat kata dijawab, terus mulai. Nah, waktu saat mulai kita bisnis, nol duitnya. Tidak punya uang. Jadi dia harus menemui orang Jerman itu di Singapura. Itulah duit terakhir kami yang kami punya. Pulang, wah seneng dikasih izin. Cuma bingung, duit dari mana mulai? Berdoa lagi Bapak Ibu, singkat cerita teman kami memberi pinjam uang untuk bisnis. Mulailah bisnis, 6 bulan pertama sangat kesulitan. Semua angkat barang pasti sendiri, gak punya uang, gak punya tukang, apapun gak punya. 6 bulan itu Bapak Ibu, namanya juga bisnis running, sudah keluar uang 50 juta, tapi pendapatannya 6 bulan berapa? 600.000. Dengan derai air mata, saya doa, kita doa, terus ada hamba Tuhan yang sudah seperti mami saya bilang, mami doakan bisnis kami. Dia doain, kamu mau minta apa Lina? Saya cuma mau minta Tuhan berkati bisnis ini, ada order setiap hari. Itu doa saya. Dan Bapak Ibu saya mau bersaksi, sejak doa itu, permintaan saya Tuhan berkati kami, setiap hari dapat order. Saya tidak pernah meminta harus berapa juta atau berapa banyak. Tuhan berkatilah supaya ada order. Saya bersaksi sampai hari ini Bapak Ibu, setiap hari ada order. Tuhan itu besar. Tuh. Tapi hari-hari belum stabil itu masih kami lewati. Lebih dari 7 tahun namanya juga merintis dan itu uang orang. Saya kumpulin uang dari gaji saya, cicil-cicil bayar. Dan komitmen saya, waktu itu kami diundang karena karena kami ambil barang Jerman untuk ke Jerman. Saya mendedikasikan diri saya. Saya pergi, tapi saya telepon dulu kepada orang yang pinjami saya uang. Saya bilang, saya diminta pergi ke Jerman. Jadi saya akan pergi ke Jerman. Dia bilang, kenapa lapor sama saya? Karena saya masih hutang sama kamu. Itu prinsip hidup saya. Saya belajar mendedikasikan diri saya. Saya harus bertanggung jawab terhadap uang yang Tuhan percayakan dan orang lain percaya sama saya. Jadi kalau saya mau pergi saya lapor sama dia. Enggak usah lapor, dia bilang. Enggak, tetap saya lapor supaya kamu tahu. Jadi saya percaya Bapak Ibu, apabila kita belajar setia, pasti ada berkat dari Tuhan. Amin. Dan itu dilalui sampai hari ini, Tuhan memberkati perusahaan kami. Kami punya tim 130 orang. Dan saya tahu itu bukan kekuatan. Kalau dipikir saya bukan orang pintar, saya juga gak mampu. Tapi Tuhan atur semuanya. Dan kadang Bapak Ibu bahkan sering kita gak kepikir order dari mana bisa menutup. Tapi ada selalu jalan Tuhan. Percaya Bapak Ibu. Kami belajar setia dengan selalu memberikan perpuluhan. Jadi perpuluhan jangan di-courting, ya, jangan walaupun enggak punya uang, Bapak Ibu.
Walaupun dalam kesusahan yang tadi saya bilang, kalau saya dapat uang, saya sisihkan dulu, saya bayar perpuluhan, baru sisanya kita boleh pakai untuk makan. Bahkan dulu sebelum saya menikah, zamannya papa saya bangkrut itu juga mengalami sekali, susah juga. Itu saya harus bayarin adik-adik saya nggak punya uang, saya bayar perpuluhan. Walaupun saya tidak bisa kuliah setelah tanggal 20. Karena gak punya duit. Jadi ongkos saja 100 perak. Dulu naik bis 100 ya. Yang angkatan saya ngerti. Naik bis itu 100 perak. Gak punya uang. Dan waktu zaman full timer kalau Tarsih ya mungkin dulu OB-nya di full time. Yang lain-lain itu dia suka ngeledekin saya. Kalina orangnya bersih ya. Gak pernah jajan katanya. Selalu bawa dari rumah. Saya senyum aja. Tapi masuk toilet saya nangis. Tuhan, saya dibilang bersih padahal saya gak punya duit. Tapi tetap saya tidak mau ngomel. Saya belajar. Ada gak masa-masa sedih? Ada Bapak Ibu. Karena itu bukan dilalui dalam 1 dan 2 hari. Tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama kita. Jadi Bapak Ibu ke depan yuk. Ya, satu lagi saya punya prinsip begini. Maaf ya, jangan merasa gak punya uang. Mungkin maaf, hari-hari ini banyak keluarga juga yang saya layani. Gak punya uang cash yang cukup. Tapi dia punya rumah, dia punya mobil, tapi gak ada income. Gitu loh. Lalu mulai ngomel. Saya bilang, jangan begitu. Tuhan bilang kita harus mencukupkan diri kita setiap hari. Kalau masih punya mobil, jualah mobilmu untuk hidup. Jangan bilang sama Pak Albert, saya butuh uang buat sekolah anak saya. Padahal masih turun naik mobil. Maaf ya Bapak Ibu, tapi itu menurut saya sesuai dengan firman Tuhan itu kita harus lakukan. Lihatlah apa yang kita punya. Jangan bilang gak punya duit. Selama masih punya emas, ini bukan emas ya. Selama masih punya emas. Jadi maaf ini yang bisa saya share karena itu saya percaya dengan apa yang saya percaya ini sesuai firman. Dan bukan karena saya sekarang sudah cukup saya bisa bicara ini. Saya sudah praktekkan itu dari dulu dan saya tidak pernah mau meminta karena saya tahu Tuhan itu baik. Amin. Amin. Ya, jadi masalah uang ini cukup sensitif ya. Betul ya? Kita sebagai anak Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan di 1 Timotius 6 ayat 9-10 ya. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kalau saya lihat waktu saya bertobat, seangkatan saya cukup banyak yang bertobat, yang melayani. Ya, tapi kalau sudah lulus kuliah, udah bisa kerja, ayo kita pelayanan. Saya nggak ada waktu, saya lagi kerja, lagi mencari uang. Ya, jangan jadikan uang itu jadi tuan. Kalau dia jadi tuan, dia akan jadi tuan yang jahat. Jadikan uang itu hamba yang baik. Anak Tuhan butuh uang. Pakailah uang itu. Kelola dengan bijak dan benar sesuai firman Tuhan. Dipakai untuk yang benar. Ya, tadi kumpulkanlah harta di surga. Ya, jadi jangan sampai seperti teman-teman saya yang meninggalkan pelayanan karena nggak punya waktu lagi ya untuk Tuhan. Jadi janganlah kita cinta uang karena akar segala kejahatan itu dari cinta uang. Ya, dan kita belajar menabur sebagai anak Tuhan. Tadi Dina udah bilang, ya kita belajar menabur. Firman Tuhan berkata 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, kalau kita dapat gaji,
Kita belajar, sisihkan langsung di hari itu, kembalikan kepada rumah Tuhan 1/10. Kembalikan loh ya, bukan memberi. Tuhan gak butuh uang kita, tapi kita kembaliin. Karena kaum Lewi butuh dana. Operasional gereja di mana kita berada, rumah Tuhan butuh dana. Ya, kita kembalikan di awal. Jangan di akhir, kalau di akhir nanti udah habis. Ya, di awal dulu. Lalu mulai berapa persen ditabung. Ya, lagi kan juga untuk teman-teman kita yang kekurangan, kita berikan dana diakonia. Ya, kita juga bisa terlibat dalam penjangkauan suku-suku bangsa dan bangsa-bangsa lain melalui dana-dana misi kita. Bahkan hal yang lain. Ya, belajar setia dari yang kecil. Belajar menabur. Apa yang kamu tabur pasti tumbuh, itu akan jadi pohon dan berbuah lebat. Ya, ini firman Tuhan. Belajar dari yang kecil. Jadi kita terbiasakan diri untuk tidak dikuasai oleh uang. Ya, uang atau apapun yang kita miliki, kita tidak bawa pulang kok nanti. Ya, saya ketemu banyak orang-orang yang sangat kaya. Waktu dia meninggal cuma 2 kali 1, yang lainnya ditinggal. Ya, rumah mewah, harta emas dan sebagainya, mobil mewah, nggak ada yang dibawa. Hanya hartamu yang di surga, itulah peganganmu nanti di akhir hidupmu. Ya, nah, jadi kita harus belajar untuk mengatur pengeluaran lebih kecil daripada pemasukan. Diaturlah hidup. Kalau belum punya dana yang cukup, makan yang sederhana. Ya, jangan sedikit-sedikit jalan-jalan ke mall, ada makanan enak ya, pasti lebih mahal itu, pengeluaran bertambah besar. Ya, jadi kita harus atur, jangan sampai kita memenuhi hanya keinginan kita. Yang harus kita penuhi adalah kebutuhan kita yang utama dulu, bukan keinginan. Ya, kalau mau ingin ya saya mau ingin ini A, B, C, D ya saya mau ingin. Saya ingini, tapi jagalah hati, ya, jaga hati. Jangan sampai mata ini tergoda. Beli ini, beli itu yang enggak perlu. Ya, oke. Nah, prinsip hidup kita sebagai anak-anak Tuhan dalam aplikasinya kita perlu belajar konsisten, disiplin, ya, harus rajin. Ya, jangan santai-santai dan jangan malas-malasan. Dan jangan suka gengsi. Ya, tadi saya bilang, enggak ada orang, saya kerja ya saya kerjain. Saya punya kaki, punya tangan, saya bisa kerja. Ya, apapun yang bisa kita lakukan selama itu halal, ya, jangan yang tidak benar, ya. Dan kita belajar ilmu yang baru terus, ya. Kita perlu masukan dari teman-teman kita yang lebih ahli di bidangnya, ya. Perlu ada mentor, perlu tanya kalau kita nggak ngerti, jangan malu bertanya. Kita harus banyak bertanya dan tolong dong saya, ajarin saya mau belajar. Step by step. Dunia sekarang masuk dunia digital, apapun dijual banyak melalui digital. Ya, digitalisasi ini sangat masif. Ya, dan kita harus belajar juga di dalam teknologi yang ada sekarang sedang ada ini. Jangan sampai kita ketinggalan zaman. Saya dari dulu begini, nggak mau berubah dari dulu, sekarang dan selamanya. Jangan begitu. Ya, Tuhan Yesus yang nggak pernah berubah. Kalau saya harus berubah terus, ngikutin zaman. Ya, kalau nggak berubah, ya telat kamu dibuang karena kamu ketinggalan. Nggak kepake. Harus belajar hal yang baru. Makanya kita ada teman-teman di dalam komunitas sel atau teman-teman yang lain saling membantu, saling belajar, saling tanya, saling. Marilah kita jadi saluran berkat satu sama yang lain, ya. Masing-masing punya karunia, punya talenta yang berbeda-beda. Nah, ini contohnya ya. Ini ada kenalan saya baru belajar singkat, ya. Dia jualan keramik. Dulu dia bikin yang 12.000 itu. Bikin itu, jualan yang bikin kayak seperti itu, banyak banget. Harga banting-bantingan, mungkin 11.000, mungkin 10.000, mungkin 9.000, apalagi di online semua. Mungkin 11.500. Banting-bantingan, kalau perlu bantingnya keramiknya itu sekalian, karena nggak laku. Ya, jadi dia lakukan apa? Dia lakukan diferensiasi, dia bikin sesuatu, dia cari ide-ide yang baru. Oh, saya harus bikin ini ya, kasih ide, dan dia ekspor ini ya, perusahaan ini di Salatiga. Dia ekspor, dia bikin, dia pelajari dan dia coba. Ya, pegangannya dari kayu, keren. Orang-orang asing suka. Dan dia bisa ekspor dengan harga yang mahal. Bahannya sama, nggak beda-beda jauh. Ya, tanah liat juga. Tetapi satunya harganya bisa 10 kali lipat. Apa bedanya? Kehidupan kita juga sama. Ya, kita harus punya usaha, harus belajar terus.
Terus. Banyak orang udah umur 60 atau 50 lebih bilang, gue udah pensiun, gue gak mau belajar apapun. Lihat Pak Mahathir, udah 100 aja dia bisa jadi pemimpin negara. Mau belajar, mau ngatur. Dia mau jadi berkat buat bangsa dan negaranya. Jadi jangan merasa saya udah tua, saya nggak ngapain, saya duduk santai, tiap hari nonton TV, bengong-bengong. Tuhan lihatnya nih anak ngapain aja. Kita sampai akhir hidup kita akan terus dipakai Tuhan jadi berkat. Ada amin? Jangan menghalangi kuasa Tuhan dalam hidupmu. Belajar yang baru. Kau bisa, kau punya karunia, kau punya talenta dan pakailah hidupmu jadi berkat. Ada amin? Saluran berkat. Keahlian. Beri waktu. Bisa melayani, bisa konseling. Bahkan ada hal yang lain. Ilmu-ilmu yang kau punya. Belajar terus hal yang baru. Ya, kita buat diferensiasi maka kau punya nilai lebih. Maka kau bisa bersaing di masa-masa sulit ini. Mari, orang yang berikan jasa yang terbaik. Tidak hanya 100%, kasih 120%. Ya, semuanya yang kau lakukan, lakukanlah semuanya itu seperti engkau kerja buat Tuhan. Habis-habisan. Contohnya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan Allah segala Allah. Dia datang ke dunia, habis-habisan gak dia? Iya kan? Dia setia sampai akhir, bahkan digebukin, bahkan diludahin, dikasih mahkota duri. Dia tetap selesaikan. Dia selesaikan sampai tuntas di kayu salib. Habis-habisan. Seperti hidup kita juga jangan bersantai-santai. Kita harus giat dalam pelayanan, melayani jiwa-jiwa, juga dalam bekerja kita. Sesuai karunia talenta yang Tuhan berikan. Maksimalkan. Kau akan jadi berkat buat banyak orang. Buat suku bangsa. Bahkan buat bangsa-bangsa lain. Ada amin? Mau dipakai Tuhan jadi berkat? Ya, mari kita belajar terus hal-hal yang baru dalam hidup kita. Saya undang tim musik. Ya, saya mau menambahkan Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Mungkin hari ini kalau ada Bapak Ibu yang bisnisnya juga sedang membutuhkan bantuan Tuhan atau di pekerjaan, ya, saya percaya bahwa ada pasti jalan Tuhan. Gitu. Di dalam bisnis kami juga pernah waktu itu mau bangkrut Bapak Ibu. Ada masalah besar sekali, hampir kami bangkrut. Tapi waktu itu Tuhan bilang, tenang dan tenang dan tenang. Tuhan cuma bilang itu. Hari-hari derai air mata berbulan-bulan kami lalui. Sambil kami belajar tenang dan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan Tuhan buat kami maju lagi. Bapak Ibu, andalkan Tuhan selalu. Dan kita belajar yuk jadi berkat dengan apa yang ada di tangan kita. Nggak usah nyari. Jadi jangan berpikir Tuhan, saya nggak bisa melakukan bantuin apa-apa karena saya cuma punya segini. Maaf, mungkin kalau kita punya hati kita mau memberi, kita bisa hitung sendiri dari gaji kita berapa. Misalnya biasa kita makan 50.000, mungkin sekarang kita harus kurangi makan kita 18.000 saja. Dapat Bapak Ibu, walaupun di Kelapa Gading, ya. Saya beli nasi Padang Mini Jaya, nasi rendang 19.000 masih dapat. Itu adalah way of life, gaya hidup kita. Saya terus terang tidak mau, saya mampu, maaf. Misalnya saya mampu enggak kalau saya mau beli tas 20 juta. Mungkin saya mampu lah, saya kumpulin duit saya bisa. Tapi saya komitmen sama diri saya tidak mau lakukan itu. Anak saya dia bilang, Mama sekali-sekali beli itu yang bagus. Beli itu yang mahal. Enggak mau. Dia bilang, aku udah tahu jawabannya Mama jangan jawab katanya. Saya selalu bilang gini, kalau Mama enggak beli tas itu 20 juta, Mama bisa kasih makan orang berapa banyak. Saya tidak sombong dan saya juga tidak melakukan setiap bulan untuk memberi makan banyak orang. Tapi saya belajar dari apa yang saya bisa.
kami belajar, kami juga tetap biasa makan di rumah. Biasanya kami hanya makan di luar 1 minggu sekali di hari Minggu. Hari lain kalau kami ketemu klien, ketemu customer atau kami ada janjian, ada juga saya ikut arisan Bapak Ibu ya. Jadinya seperti itu. Tapi kami membiasakan untuk hidup kami tertib. Dan di komsel-komsel yang kami tangani itu ada orang-orang yang juga membutuhkan uang. Nah, adik Bapak Ibu, saya cuma kasih tahu bukan buat apa-apa ya. Cuma saya mau menceritakan apa yang saya coba lakukan, apa yang saya bisa. Jadi ada orang beberapa yang kurang penghasilannya, dia bilang dia mau jualan. Saya punya ide, jualan aja bakso. Saya bilang bakso ikan frozen. Dia bilang saya nggak punya freezer. Jadi caranya Bapak Ibu, saya ambil dari daerah bakso itu, saya taruh di rumah saya. Saya hitung modalnya, saya cuma naikin genap sedikit karena supir saya mesti ambil dan lain-lain. Lalu saya kasih orang itu kapan mau, dia bisa jualan, diambil di rumah saya baru dia jual. Bapak Ibu yang saya bisa lakukan itu. Mulai ntar saya cari lagi, oh sate itu enak, saya beli, ayo jualin sate. Supaya mereka dapat uang, empek-empek, ayo jual. Saya jual apa? Jual jeruk misalnya. Saya jual manggis. Kenapa? Supaya kalau saya ada yang butuh saya kasih. Saya bisa kasih dengan itu. Gitu loh. Bapak Ibu, saya punya prinsip firman Tuhan itu benar. Lakukanlah dengan apa yang ada di tanganmu. Dan saya coba lakukan. Walaupun ada yang bilang gini, Lina ya, udah cukup duit masih jualan mau ngapain sih? Saya ketawa. Saya nggak apa-apa digituin. Karena saya tidak malu. Saya juga tidak berbuat dosa. Saya belajar mencoba menolong orang. Ya kan? Jadi ada 4-5 orang. Yang datang dia kalau ke rumah saya. Ci mau ambil ini? Iya. Bayarnya kapan? Saya tidak pernah nagih. Kalau dia punya uang. Walaupun mungkin 2-3 bulan lagi. Walaupun cuma berjualan bakso. Orang itu akan bayar. Apa yang saya bisa lakukan? Saya pikir itu di depan mata saya. Dan itu saya lakukan. Jadi Bapak Ibu mungkin. Kalau Bapak Ibu mungkin bukan tipe orang melayani seperti Fani dan teman-teman di depan panggung. Mungkin bukan tipe yang khotbah, mungkin bukan tipe yang kelihatan umum, ya. Kami dulu sering angkat bangku dan bereskan di ibadah. Itu loh. Dan juga mungkin Bapak Ibu bisa lakukan itu. Kalau Bapak Ibu biasa, nih yang muda-muda kan ngopi nih, betul gak? Coba tanpa sadar, 1 hari beli kopi berapa? Coba kalau kita bikin sendiri di rumah, bedanya sudah misalnya 20.000. Mungkin dengan uang 20.000 itu Bapak Ibu, ya saudariku, saudaraku, kalian bisa berbuat untuk teman-teman. Hari-hari ini di dalam komsel kami melayani 6-7 komsel. Jadi banyak yang juga dulunya pendapatannya ada yang sampai 500 juta loh sebulan. Sekarang minus Bapak Ibu. Kita tidak tahu dunia ini seperti apa. Tapi Bapak Ibu, satu lagi ya saya mau bilang. Saya mau mengajak Bapak Ibu. Kita mau menguatkan hati kita. Untuk selalu mencari Tuhan. Amin. Mungkin Bapak Ibu di rumah bisa baca 1 Samuel 30. Pada saat Daud kalah perang. Pada saat banyak prajuritnya ditumpas. Istri gundik-gundiknya dibawa menjadi tawanan. Waktu Daud sendiri, dia tidak marah. Tapi dia berlutut dan dia mencari Tuhan, dan Alkitab bilang dia menguatkan hatinya untuk mencari Tuhan. Saya mau belajar, yuk kita belajar semua sama Tuhan. Amin. Jadi dunia beritanya boleh macam-macam jelek. Ingat, jangan didengerin terlalu banyak. Dengar firman yang bisa menguatkan kita. Dan lakukan dengan apa yang ada di tangan kita. Mulai dari mungkin menyimpan 5.000 untuk kita berikan kepada orang lain. Mungkin juga kalau dulu apalagi yang tadi 500 juta sekarang minus.
Mungkin dulu makannya restoran, mungkin sekarang cuma sampai tempe. Tapi kita harus belajar bersyukur dengan keadaan itu. Hari ini saya ajak Bapak Ibu berdoa. Mungkin kalau ada yang sedang bergumul, belum dapat kerja. Mungkin ada bergumul, apa yang mesti dilakukan ke depan. Atau mungkin hari ini Tuhan tegur engkau. Di mana masih ada tentang keuangan ini yang kita harus bertobat. Mungkin hari ini Tuhan tegur kita untuk kita berubah dalam kita berlaku tentang uang yang kita pegang. Yuk, setiap Bapak Ibu hari ini berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Kalau kita ada yang merasa bersalah, mintalah ampun pada Tuhan. Biarlah belajar kita boleh memberikan hati kita dan uang kita kepada Tuhan. Silakan berdoa. Dan bagi engkau yang membutuhkan doa, engkau tidak usah berdiri tapi angkatlah tanganmu. Angkat tanganmu kepada Tuhan, jangan takut kalau engkau membutuhkan bantuannya. Karena Allah kita, Allah yang hidup dan tidak pernah berhutang. Percayalah Dia akan selalu memberikan kecukupan atas apa yang kita butuhkan. Jesus Lord. Jesus Lord. Tuhan, masuklah dan bukalah hati kami Tuhan. Untuk kami boleh terbuka kepada firman-Mu. Mau melakukan prinsip-prinsip keuangan di dalam hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami mau melakukan dengan setia apa yang perlu kami kembalikan kepadamu. Apa yang perlu kami keluarkan dengan uang kami. Baik untuk kebutuhan hidup, baik untuk memberkati orang, baik untuk pribadi kami sendiri. Biarlah kasih-Mu Tuhan yang menguatkan setiap kami. Dan orang-orang yang sedang bergumul di dalam keuangan. Tuhan tolong, Engkau yang akan bukakan, Engkau akan buat mujizat-Mu. Dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memberkati kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Imanku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesal di dada? Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam
Jemaat Tuhan yang terkasih, saya rindu hari ini ada satu terobosan yang baru engkau alami. Belajar untuk setia dari hal yang kecil. Apa yang kau punya, biar kau pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin hari-hari ini kau tertekan dalam situasi keuanganmu. Tapi hal yang Tuhan katakan, aku tidak akan pernah membiarkanmu. Aku ada sekalipun engkau masuk lembaga kelaman, tongkat dan gadaku menyertaimu. Kalau engkau dalam kondisi ini, saya ingin melihat tanganmu terangkat hari ini. Saya ingin berdoa buat engkau, biar kuasa Tuhan bekerja buat engkau hari ini. Mari engkau jangan takut. Tangan Tuhan membelamu. Tangan yang kuat itu yang memegang engkau untuk masuk dalam satu kekuatan yang baru. Hari ini terima. Di dalam nama Yesus, kami punya Tuhan yang hidup, yang peduli buat hidup kami. Belajar untuk setia. Dan terima hari ini pemulihan terjadi buat engkau. Dan apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kami inyakan segala pikiran, segala tindakan yang tidak sesuai dengan firman. Kami inyakan di dalam nama Yesus. Kami minta hikmat, kami minta urapan kasih daripada Allah menyertai hidup kami. Dan kami percaya kami punya Tuhan tidak pernah berhutang. Kami belajar setia untuk mengelola segala sesuatunya. Karena kami tahu bukan milik kami, tapi semuanya milik Tuhan. Kami terima kebenaran firman ini di dalam nama Yesus. Setiap pribadi umat kepunyaan Tuhan yang menerima pemulihan, kekuatan daripada Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin.